penjaga Alfamart membuka toko sudah didapati dalam keadaan berantakan. Kemudian Resmob langsung melakukan penyelidikan, olah TKP, kemudian mencari informasi, jaringan dan teknik-teknik penyelidikan lainnya sehingga didapatkan tersangka. Ada 2 orang. Dari hasil penyelidikan kami menemukan 2 orang sebagai pelaku, yaitu K, orang Sukabumi, umur 49 tahun, dan ARS 26 tahun, itu orang Jepara. Modusnya tersangka membobol lewat belakang, tembok belakang dengan pertama naik dengan ini menggunakan kayu untuk naik ke pagar belakang, kemudian membobol tembok belakang menggunakan linggis. Jadi beda, ada yang membobol, ada yang lewat atas. Nah, ini yang tersangka kita amankan, modusnya membobol lewat tembok belakang. Barang-barang yang mereka ambil campuran, ada rokok, ada parfum, kosmetik. Hasil penghitungan dari pihak Alfamart kurang lebih 47 juta, hampir 50 juta. Total nilai kerugian dari barang-barang yang berhasil dibawa oleh si pelaku. Pelaku diamankan di Banjarnegara. Di hasil pengejaran penyelidikan dari Resmob, pelaku bisa diamankan di wilayah Banjarnegara. Nah, rencananya pelaku mau melakukan aksi lagi, jadi random dia. Random melihat mana kira-kira Alfamart atau mungkin Indomaret yang bisa mereka jebol.
nagih pembayaran suplai susu Pak di dapur. Itu sama berapa bulan atau berapa hari Mas? Ini pengambilan dari bulan Desember akhir itu sampai hari ini itu ya masih ada tagihan 141 jutaan. Itu belum terbayarkan Mas sekarang Mas? Belum, totalnya ya ambilnya kan per minggu berapa itu sampai akumulasi sampai hari ini 141 sekian. Ada upaya tagih Mas? Ya udah WA, udah komunikasi, tapi memang slow respon anggapannya. Alasannya apa Mas dari pihak SPBG sendiri? Ya berbagai macam alasan, ya entah gimana, karena setahu saya kan program MBG ini kan selalu ada uang dari negara untuk pelaksanaan MBG ini, tapi kok saya juga heran kenapa kok ada tagihan sebanyak itu gitu, makanya ini saya kesini. Ya bisa dibilang begitu, kadang WA hari ini balasnya besok tuh, cuma ya selalu tempo lagi. Mas, selain jenengan ada supplier lagi yang kena juga? Infonya ada Pak, infonya itu ada beberapa supplier yang juga tanggungan tagihannya sama seperti saya, dan sebelumnya juga ada juga yang supplier sebelumnya, misal supplier yang dulu masih ada tanggungan ditinggal cari supplier baru gitu. Jumlahnya besar Mas? Kalau rekan saya itu kemarin sempat informasi sekitar 30-an. Itu awalnya dari pemerintah itu ya Pak, ya. langsung terus di maker ke koperasi kan. Berarti kita yang nyarikan bahan itu dari koperasi, uang ke koperasi juga semua. Jadi pembayaran dari dapur ke koperasi? Ke koperasi. Koperasi langsung ke supplier? Iya. Kalau dari pihak dapur sendiri Mas, selama ini memang sudah dibayarkan ke koperasi? Selama ini setahu saya sudah. Sudah semua ya? Sudah semua. Permasalahannya apa sih Mas kok belum dibayarkan ke Wah itu saya tidak tahu. gitu Saya ya? cuma perwakilan Pak di sini. Iya. Terus Saya cuma belanja, terus ke beliau dia transfer gitu aja. Saya tidak tahu masalah keuangannya apa gimana, saya tidak tahu. Tapi terkait dengan kasus ini jenengan belum tahu. Belum tahu mana. kalau ada tagihan belum bayar belum tahu Mas? Belum tahu. Belum tahu ya? Iya. Banyak ya kasus seperti ini ya. Kurang tahu juga saya tidak tahu. Tapi selama ini dapur Mas sudah membayarkan ke koperasi yang penting Mas? Kalau mungkin sudah, kalau sampai hari ini mungkin. Jadi permasalahan koperasi ke supplier belum tahu ya Mas? Belum tahu ya. Masih terus lakukan Mas? Farid. Farid? Iya. Sebagai? Saya di sini Aslab, juga PIC-nya koperasi, PIC-nya yayasan. Oh, maksudnya kan lo ini kan itu bendina terus apa no? Belum tadi gue ngomong kok di tekan kurang. Oh, misalkan tagihan saat ini kan? Iya Pak, tanggal 16 tak transfer meh tapi meh di kapan saya insya Allah malam ini tanggal 17 bales sih tanggal 20 lebih dibales sama naiknya sih kayak cuma 2 juta iya dari ini. Terus yang terakhir ini dari tagihan 50 juta dibayar baru ini 20 ini kurang yang tanggal 4, 5, 10 Maret. Mangke dalu